سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Magnet rezeki satu sama terhubung. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada li kalimatihi. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, Bang Kakak yang bunda yang baik rahmati Allah. Hari ini kita masuk juz 29. Juz berapa? 29. Dan di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita kedatangan guru kita. Masya Allah, nih panjang doa kita untuk datangkan beliau ke sini, karena kalau pakai proposal tidak bisa datang. Kita pakai Al-Fatihah aja atau pakai astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih kayak tukang roti ya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah pagi hari ini Allah sampaikan guru kita Ustadz Nasrullah, yang mungkin abang kakak pernah dengar, magnet rezeki. Nah, Ustadz Nasrullah ini mengajak semua orang untuk kembali kepada konsep dasar dari rezeki. Saya hanya jadi moderator pagi ini. Beliau nanti pesawatnya jam 7. Kita doakan semoga safar beliau dilancarkan Allah, dimudahkan Allah, dan mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, niatkan, hajatkan, ditakdirkan Allah menjadi takdir yang terbaik, dimudahkan, dilancarkan, dikasih takdir yang terbaik menurut Allah. Nah, Ustadz, ahlan wa sahlan Ustadz di Masjid Kapal Munzalan. Kapal itu karena bentuknya kayak kapal Ustadz, ditengok dari samping tuh. Terus kapal karena foundernya Tutok ya, pendiri masjidnya itu orang Bugis. Nah, jadi ada kapal pinisi gitulah. Didik by Didik. Kapal karena nama masjid ini, nama aslinya Ustadz Munzalan Mubarakan, surat 23 Al-Mu'minun ayat 29. Tapi karena orang suka salah-salah nyebut Munzalan, ya salah nyebutnya Mas ya. Munsalam. Sejak kapan jadi Munsalam? Ya kan, tapi ya enggak apa-apa lah. Ada yang bilang dulu ini nama daerahnya Serdam Ustadz, Sungai Raya Dalam. Orang Pontianak tuh nulis sungai itu singkat S-E-I. Jadi disingkatlah Masjid Kapal Serdam gitu. Serdam, Sungai Raya Dalam maksudnya. Tapi orang dengan PD-nya bilang, dari mana dek? Saya dari Masjid Munzalan. Oh, Masjid Kapal Selam ya katanya. Nah, gitu. Masjid Kapal Selam, ya kan? Ya udahlah, saya bilang akhirnya kita gantilah nama biar mudah, Masjid Kapal Munzalan. Jadi bentuknya cuma 11 meter kali 17 meter di tengah-tengah pemukiman non muslim. Di sebelah tuh ada wisata kuliner non halal, tinggal pilih kalau berani. Ya, berbagai macam jenis masakan bergenre babi ada di sebelah semuanya. Tetangga kita 97%, sebagian besar itu non muslim. Tapi alhamdulillah kita tidak punya musuh dengan mereka dan tidak pernah juga berkelahi atau berantem. Bahkan mereka kalau ada apa-apa ya datangnya ke Masjid Kapal Munzalan, minta dibeli rumahnya, dikontrak, dan ini beberapa daerah sudah kita kontrak. Dari masjid kecil 11 meter kali 17 meter inilah Ustadz ada pusat dakwah. Jadi ini frontliner kita, ada amal pendidikan, KBTK, SD, lembaga tahfiz. Dari masjid ini ada Baitul Mal, karena memang sholat dengan zakat tidak boleh dipisah. Jadi kita bikin Baitul Mal berbasis masjid, lembaga pendidikan berbasis masjid, sampai unit usaha. Jadi bisnis-bisnis yang ada Ustadz, Tahmid, Mark Group, MTC, Munzalan Tijaro Center, atau mungkin apa tuh, semuanya berbasis masjid. Jadi saya dengan Toya yang dikasih amanah jadi pimpinan itu tidak punya saham Ustaz di bisnis. Semua bisnis ini milik masjid. Nanti kalau saya lihat mobil-mobil, motor-motor itu semuanya milik masjid. Makanya ditulis di mobil kita tuh tulisan depannya hadza min fadli rabbi. Ini kuasa Allah,
rezeki Allah. Orang nengok tulisan tuh senang gitu, oh ya Sulaiman. Begitu nengok stiker di belakang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang tanya, Ustaz ngapa mobilnya ditempel innalillah semua? Saya bilang ini mobil jenazah. Yang naik mati, yang moto-moto nanti mati, yang nanya pun mati juga. Jadi supaya tidak ada rasa kepemilikan, innalillah, kita kasih tahu di sini semuanya milik Allah, masjid milik Allah dan untuk Allah. Aset-aset yang ada, tanah, rumah, mobil, motor, semua atas nama masjid, Ustaz. Bisnis-bisnis atas nama masjid. Karena kami di sini belajar dari dua sosok Nabi yang jadi uswah kita. Nabi Ibrahim meninggalkan masjid, Nabi Muhammad juga meninggalkan masjid. Nah, kami di sini punya spirit segala sesuatu atau peradaban besar itu meniru baginda Rasulullah dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dimulai dari masjid. Jadi bukan ngade-ngade, kami belajar di sini meniru. Dan masya Allah, tabarakallah, lewat masjid kecil dalam gang ini Ustadz, hari ini ada kurang lebih dari 120 cabang pergerakan Masjid Kapal Munzalan, ada Baitul Mal lebih dari 30, ada masjid cabang kita. Jadi ada, kalau orang bisnis franchise, nah ini masjid franchise Ustaz. Plek-plek sama. Jadi tadi kita baca juz 29 Ustaz, itu dari Aceh sampai Papua semua baca Qur'annya sama. Juz 29. Besok kita hataman 30 juz serentak se-Indonesia. Jadi satu hari 2 lembar. Nah, ini semua yang hadir Ustaz tidak disebut sebagai jamaah. Yang hadir ini semuanya keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, dan sebagian besar ini adalah SPA, santri penerima amanah. Jadi tidak ada karyawan di sini Ustaz. Dari mulai yang mohon maaf bersih-bersih sampah, ngajar, imam, ngurus Baitul Mal, ngajar ngaji, TPA, dan semua berakad dengan akad santri. Dan tidak ada alumni di sini Ustaz. Karena akadnya jadi santri sampai mati. Nah, gitu kira-kira Ustaz mukadimah perkenalan dengan Masjid Kapal Munzalan. Saya berharap dan sangat memohon semoga Ustaz berkenan untuk berbagi cerita sama kami di sini, mengajarkan kami tentang kultum, kuliah terserah antum. Jadi kita tidak lama-lama abang kakak, karena pesawat beliau nanti jam 7. Kita minta Ustaz Nasrullah untuk berbagi ilmunya, berbagi doanya untuk kami di Munzalan ini, karena kami statusnya santri. Jadi biarkan kami belajar Ustaz, doakan semoga Allah mudahkan kami bisa mempraktekkan dan melakukan kebaikan-kebaikan yang nanti Ustaz sampaikan. Jazakumullah khair. Tafadhol Ustaz, saya cuma moderator di sini. Tafadhol Ustaz, kultum Ustaz, kuliah terserah antum. Kita sambut dengan takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, lengkap ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari yang ke-8 ya, di bulan suci Ramadan, kita diizinkan untuk masuk ke dalam satu tempat yang sangat mulia ya. Rabbi anzilni munzala mubaraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam tempat yang berkah. Alhamdulillah, ya ini juga doa saya untuk bisa hadir ke tempat ini. Sebelumnya Ustadz, jadwal saya ke Aceh hari ini. Tapi setelah berpikir ya, komunikasi dengan Pak Taufan, saya safari Ramadan di 10 titik. Saya mau ke Masjid Munzalan ya. Alhamdulillah disampaikan Allah. Sebenarnya harusnya tiketnya jam 9, ternyata belum dibeli, baru beli semalam, jadi baru dapatnya akhirnya tiket yang didapat jam 7. Jadi sedikit mudah-mudahan apa yang bisa sharing ya di sini. Sebenarnya saya belajar banyak sekali. Saya banyak sekali mengikuti YouTube-nya Ustadz Lukman. Alhamdulillah, masya Allah, saya dapat banyak sekali nasihat-nasihat dari beliau ya, nasihat-nasihat yang luar biasa. Baru saja tadi ya, ternyata semuanya innalillah wa inna ilaihi rajiun.
Nah, izinkan Bapak Ibu kalau di sini munzalah mubarakah ayatnya. Kalau kami dakwahnya ya magnet rezeki. Magnet rezeki ini banyak orang yang bilang asing ya, karena nggak pernah dibahas, jarang dibahas ya. Padahal kalau ditanya apa itu magnet rezeki, ilmu Allah. Ilmu Allah di dalam surat 3 ayat ya, surat 3 ayat 29 ya. 3 ayat 27 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ayat 37. Boleh kita buka sama-sama ya, supaya kita ngaji bareng-bareng. Ya. Kalau ini pasti sudah lewat semua tadarusnya ini ya. Surat 3 ayat 37 ya. Fadhal. ayat 37. Jadi ini ayat yang kita sering tadaburi ya. Kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka ketika ya dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi Maryam ini ya disebut sebagai anak ajaib ya. Makanya yang di sini yang menerimanya langsung Allah. Fataqabbalaha rabbuha ya, biqabulin hasanin, diterimanya sebagai anak ya, anak ajaib. Makanya salah satu wanita paling mulia dalam Islam adalah Maryam. Kemudian ketika dipelihara, dibesarkan oleh Zakaria heran, ini anak kok ajaib sekali. Setiap datangi tempat mihrabnya selalu ada rezeki ya, di sampingnya, selalu ada makanan. Jadi Zakaria mau ngantar makanan, sudah ada makanan. Mau dikasih belanjaan, sudah ada belanjaan. Mau dikasih rezeki, sudah ada. Kaget ini sih ya Zakaria, heran Zakaria dan bertanya, ya Maryam, anna laki hada, ini dapatnya dari mana? Qalat huwa min indillah, datangnya dari Allah ya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya secara ajaib. Nah, ini ayat ini ya sering kita baca. Makanya di sana ada kata-kata mihrab rezeki. Jadi dulu saya membuat buku Ustaz Lukman, judulnya Mihrab Rezeki. Dasarnya ini, tapi bukunya pun datangnya secara ajaib. Saya belum jadi penulis buku pada saat itu. Ya saya cuma minta doa, ya Allah gimana ya caranya supaya bisa bikin buku terus jadi bestseller gitu. Ya judulnya Mihrab Rezeki. Tiba-tiba Mas Ipo telepon saya, Ipo Santosa. Pak Nas, kita bikin buku yuk. Apa judulnya Pak Ipo? Magnet Rezeki. Ya itu awal sejarahnya. Beliau sudah patenkan itu di tahun 2013. Jadi patennya magnet rezeki atas nama Mas Ipo Santosa, bukan atas nama saya. Akhirnya alhamdulillah saya cuma kirim slide-slide jadi buku sama beliau, karena beliau adalah penulis buku. Akhirnya alhamdulillah di bulan pertama langsung menjadi bestseller. Dan setelah itu saya minta izin sama Mas Ipo, boleh nggak kalau seandainya saya teruskan ya magnet rezeki ini supaya kajiannya jadi panjang. Akhirnya beliau izinkan dengan judul yang berbeda, Rahasia Magnet Rezeki. Nah karena rahasia, tolong jangan bilang siapa-siapa. Nah pertanyaannya adalah, ayat ini hanya dibaca atau harusnya diamalkan? Kan selama ini kita berpikir bahwa cerita-cerita tentang keajaiban ini hanya menjadi inspirasi, ya kan? Harusnya menurut saya lah, ayat-ayat yang seperti ini bisa diamalkan juga. Sama seperti buku resep masakan, kalau cuma dibacakan ya itu kan gak jadi apa-apa ya. Kan resep masakan itu ya kalau cuma dinyanyikan, mau semerdu apapun kita nyanyi, suami tetap lapar Bu. Begitu juga Quran.
Semerdu apapun kita nyanyi, ya, bacakan, lakukan, ya, dengan makhraj tajwid yang bagus, nggak jadi apa-apa kalau nggak dipraktekkan. Makanya pertanyaannya, untuk apa ayat ini diturunkan? Dipraktekkan, ya. Karena gini, nggak mungkin ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah hanya cerita, nggak mungkin. Pasti ujungnya praktek. Nah, ini kan ajaib. Nah, terus kemudian di sini yang uniknya adalah setiap ilmu dimulai dari penasaran. Ya, kayak Isaac Newton jatuh apel ke kepalanya, penasaran, loh kok ada apel gitu. Terus kemudian jadilah ilmu, namanya gravitasi, ya kan? Nah, begitu juga dengan Zakaria. Zakaria heran melihat fenomena. Apa fenomenanya? Fenomenanya ada keajaiban berupa makanan yang datang secara ajaib kepada Maryam. Akhirnya bertanyalah, jadi penasaran bertanya, ya Maryam, anna laki hada, dari mana dapatnya? Nah, kemudian akhirnya diajarkan. Setelah itu akhirnya datanglah, ya, Zakaria ke Masjid Bunzalan Mubarakah, ya, belajar ilmu hari ini. Nah, inilah Zakaria. Nah, jadi yang belajar di YouTube, di TikTok dan segala, inilah Zakaria. Penasaran, mau belajar, ya. Asalkan mau belajar, maka insya Allah dapat ini ilmu, ya. Saya Maryamnya. Jadi Maryamnya, ya, tidak lebih hebat daripada Zakaria. Jadi Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada saya. Nah, kemudian di ayat berikutnya 38, ya, 38 izin Ustaz, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses belajarnya Zakaria kepada Maryam. Setelah belajar di Masjid Bunzalan Mubarakah, ya, Zakaria mempraktekkan ilmunya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, aku juga mau dong. Ah, ini dia. Jadi ada realita, ada belajar, dan ada keinginan. Makanya disebut murid uridu, ada keinginan. Nah, Zakaria ada keinginan, aku juga mau dong. Mau apa? Mau keajaiban juga berupa anak. Karena makanan Zakaria bisa dia provide, tapi anak bagi beliau ini keajaiban. Buat sebagian di antara kita dapat anak mungkin mudah, tapi bagi Zakaria, lihat di ayat 40, ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Ya, Tuhanku, emang aku bisa dapat anak sedang aku sudah sangat tua, sedangkan istriku pun mandul. Jadi suami tua, istri mandul, ini kombinasi dahsyat, istimewa. Di universitas mana belajar lelaki tua istri mandul punya anak? di luar batas logika. Nggak ada profesor yang mampu mengajarkannya. Uniknya Al-Quran 38 minta, 40 ragu-ragu. Harusnya, ya kan, minta kan, harusnya kan ragu-ragu dulu, minta baru jadi. Harusnya kan. Ini prosesnya adalah minta jadi ragu-ragu. Artinya apa? Sebelum Zakaria ragu-ragu, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, mubasyiran, ya, innallaha yubasyiruka biyahya. Allah menggembirakan kamu. Artinya apa? Ilmu yang dipelajari di Maryam berhasil. Yubasyiruka biyahya musaddiqan bikalimat. Untuk apa? Untuk menjadi bukti bahwa kamu belajarnya benar gitu. Musaddiqan bikalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Nah, baru setelah itu ragu-ragu, kan unik, ya kan? Sebelum ragu-ragu aja Allah sudah jawab. Makanya kita kadang-kadang kalau doa ragu-ragu kan, ya Allah, benar nggak ini ya Allah, aku bisa pergi haji ya Allah. Belum, masih ragu-ragu, udah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pergi. Nah, pertanyaannya, untuk apa ayat ini diturunkan kepada kita? Hanya dibaca? Sayang, harusnya dipraktekkan, ya. Cuma sampai sini ada yang bilang, Ustadz, itu kan Nabi, saya kan bukan, cuma santri doang, ya, santrinya Munzalan gitu, ya. Yang itu kan Nabi, Zakaria Nabi, ya, kemudian Maryam ulama. Makanya keajaiban Nabi namanya mukjizat, keajaiban ulama namanya karomah.
Nah, keajaiban orang biasa kayak kita namanya maunah. Ada dalam surat 27, kita buka lagi. Surat 27 ayat 38. 27 surat An-Naml 27. Sorry. Ya. 27 ayat 38. Iya. Betul. Ketika Nabi Sulaiman bertanya, qala ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Dia, ya, Ustadz Lukman. Ini kalau kita baca Quran bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil konteksnya. Ya. Ini Nabi Sulaiman bertanya, ya, wahai para murid-murid santri Munzalan, kan kira-kira gitu. Wahai para pembesar-pembesar, artinya apa? Wahai murid-muridku, kalian udah belajar sama aku. Sekarang bannya udah ban hitam sekarang. Pembesar-pembesar artinya murid yang paling utama. Ya, siapa di antara kalian? Ayo, udah belajar sama Munzalan. Sekarang buktikan, kira-kira gitu. Sekarang coba buktikan. Ketika Nabi Sulaiman, ya, bertanya, apa kata muridnya? Salah satu muridnya Ifrit di ayat yang ke-39. Qala ifritum minan jin, berkatalah Ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa pindahkan singgasana itu dari Yaman ke Palestina 1000 km, ya, dari Pontianak ke Tarakan, Pontianak Brunei, ya, itu dalam waktu sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Artinya berapa lama? 2-3 jam. Apa kata Nabi Sulaiman? Bagus, kamu sudah, ya, mantap, sudah, ya, berhasil, sudah bisa, oke. Tapi aku mau yang lebih cepat. Nah, itu dia. Aku mau yang lebih cepat. Ini kan dahsyat. Ini kayak dongeng cerita ini. Aku mau lebih cepat. Di ayat yang berikutnya, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang. Di situ nggak disebut orangnya. Alladzi, nggak disebut namanya, nggak disebut golongannya, nggak terkenal. Ibaratnya ini santri baru datang di Munzalan. Santri datang terakhir, nggak kenal. Nabi Sulaiman aja udah nggak inget. Siapa itu namanya gitu. Yang tadi Ifrit disebut namanya, jin disebut golongannya, ini nggak disebut. Tapi ada cirinya. Cirinya apa? Indahu ilmu minal kitab. Dia sungguh-sungguh belajar. Nah, ini uniknya. Ada Alkitab, berarti ada bukunya. Ya kan? Berarti ada bukunya, ada pelajarannya, bisa dipelajari oleh siapa saja. Karena di sini qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah orang tak dikenal. Nah, ini dia nih uniknya, ya. Apa kata orang tak dikenal ini? Walaupun ulama akhirnya mencoba mencari tahu siapa namanya, ulama dari beberapa buku disebutkan Asif bin Barkhiyah. Walaupun ya Allah aja merahasiakan gitu, ya. Berarti kan ada sesuatu, ada hikmah kenapa Allah merahasiakan namanya. Apa kata orang tak dikenal ini? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Aku bisa pindahkan itu sebelum matamu berkedip. Ah, itu dia. Sekedip mata aja udah dahsyat. Ini belum mata berkedip, kayak dongeng. Sekarang pertanyaannya, Al-Quran dongeng atau kisah? Nyata. Nyata. Ya, kita yakin ini bukan kita lihat dengan logika, kita lihatnya dengan iman. Nggak bisa, logika udah nggak bisa lagi mikir ini. Ya, sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat ini? Itu dulu. Dengan fenomena yang sedahsyat ini di Al-Quran, pertanyaannya, untuk apa ayat ini? Kalau saya, ya, ngajak kita semua mempraktekkan. Betul tidak? Sayang kalau ayat sehebat ini nggak dipraktekin. Cuma saya dulu belum ada gurunya. Mau belajar sama siapa? Ya, yang bisa ngajarin ini. Cuma kepengen gitu, kepengen, ya Allah, kepengen. Ya kayak tadi Nabi Zakaria, aku juga mau dong. Nah, waktu itu akhirnya saya coba, belum ketemu guru, oke lah, saya coba dulu. Di laptop saya ada Google Map, di belakang rumah kontrakan ada tanah lebih kurang 2 hektar. Saya bilang gini, ya Allah, aku mau dong tanah itu. Sambil saya zikirin qabla ayyartadda ilaika tarfu. Ini benar, ini jam kagak jalan-jalan ya. Emang benar ya? Oh, berarti cepet banget saya ngomong ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat di Google Map ada tanah di belakang rumah kontrakan saya 2 hektar. Saya bilang, nih ya Allah, aku mau tanah ini. Sambil saya tak baca tuh, qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saya kedip mata, ting. Takut ngelihat.
ya, takut ngebuka mata tuh, ya, karena belum belajar kan. Pas dibuka nggak terjadi apa-apa, karena memang belum belajar ya kan. Tapi ini yang tapinya, saya masya Allah takjub sekali. Beberapa hari kemudian datang Pak Lurah, Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Ya, Bapak tahu yang punya tanah? Tahu. Boleh Pak saya dianterin? Datanglah saya ke pemilik tanahnya. Pak Haji tanahnya mau dijual? Iya emang. Cuma gue kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Mohon maaf orang Betawi ini. Gue kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Ya satu lemari sertifikat semua. Gue kagak paham yang lu maksud yang mana. Waktu itu umur saya 28 tahun. Ketemu tuan tanah, gemeter. Ya Allah ada ya orang yang satu tanah, satu lemari sertifikat semua. Datanglah minggu depan saya. Dia kan bilang lu datang minggu depan gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi, sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Lu bawa deh semua. Hah, bawa Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Saya begitu nanya gitu, bayarnya bagaimana? Dia balik nanya, emang lu punya duit? Umur 28 tahun masih awam dalam berbisnis, gemeteran tuh pas diskakmat begitu. Mau jawab punya bohong, dosa. Mau jawab nggak punya, nggak dikasih. Cuma saya nggak punya pilihan lain. Akhirnya saya jawab nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Lu bawa semua. Gua pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gua tanpa uang 1 sen pun. Saya bawa itu tanah asli sertifikat. Gemeteran saya bawa itu. Ya, kata Pak Haji tuh gini, kalau lu sanggup kerjain, kalau nggak sanggup balikin. Nanti kalau lu udah punya uang bayar gitu. Artinya apa? Dikasih modal tanpa, dikasih tanah tanpa modal. Akhirnya jadilah perumahan ya di Depok yang sekarang saya tinggalin. Makanya saya bersyukur sekali itu tanah ajaib gitu. Sampai itu tanah diliput sama Metro TV, disebut sebagai Indonesia's First Islamic Property Developer, developer syariah pertama di Indonesia. Dan waktu itu belum ada bank-bank syariah yang gimana gitu. Saya udah komitmen hanya bank syariah saja, akad-akadnya semua pakai syariah, ada dewan pengawas syariah gitu kira-kira. Setelah itu ketagihan Pak, setiap melihat tanah saya kedipin. ting 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 ting, dapat 25 hektar tanpa uang 1 sen pun. Lah kan masya Allah, saya bilang dahsyat sekali ini. Ya cuma ada cumanya nih. Ya saya belajar tanpa guru dulu tuh, belajar tanpa guru, naik ada sombongnya. Sombong, nyakitin orang, zolimin dan segala macam. Umur 30 udah pegang uang banyak pada saat itu, jatuh minus 21 miliar. Nah di titik itulah saya mulai belajar sama seorang kiai. Saya belajar, kata kiai gini ngingetin sama saya, kamu kan dulu pernah ajaib, kenapa sekarang gelisah gitu. Iya kiai, sekarang saya banyak utang gitu, banyak amanah. Udah, pakai caranya Allah, pakai caranya Allah. Dulu kamu pernah pakai caranya Allah, sekarang pakai lagi caranya Allah. Akhirnya pelan-pelan lah saya menyusun gitu ya. Akhirnya jadi ilmu namanya magnet rezeki gitu. Saya buat 101 jurus magnet rezeki supaya belajarnya kontinu, ada 101. Nah ini mungkin sedikit bisa saya bagikan gitu ya, 2 lah gitu ya. Nanti mudah-mudahan 99 kita bisa ketemu lagi. Ya. Sebelum berganti mata ting, datang lagi. Dipin aja ting. Ya. Subhanallah. Nah artinya apa? Artinya ada ilmunya, bisa dipelajari. Nah mudah-mudahan kalau Zakaria keajaibannya berupa anak, Maryam keajaibannya berupa makanan, Nabi Sulaiman keajaibannya berupa berbicara dengan hewan, ya, memindahkan istana. Mudah-mudahan keajaiban kita pergi umroh, tiba-tiba ajaib gratis gitu, ya. Dan sebenarnya yang disaksikan di Munzalan ini adalah praktek itu. Beliau sudah mempraktekkan gitu. Cuma saya mencoba memformulasi supaya apa yang dilakukan Ustadz Lukman itu bisa dipraktekkan oleh semua. Jangan cuma Ustadz Lukman doang yang tiba-tiba datang, ada orang bawa mobil ini apa segala macam, kasih ke beliau, kan duduk diam aja nggak ngapa-ngapain ya. Artinya apa ya, pasti ada ilmunya. Nah mudah-mudahan semua bisa seperti itu, seperti Ustadz Lukman. Dan kalau ini yang terjadi, masya Allah terjadinya gitu kan ya, duplikasi Ustadz Lukman, ada 1 juta Ustadz Lukman di seluruh Indonesia, akan menjadi negara superpower Indonesia ini. Nah sekarang kumaha carana, kalau bahasa Sunda cemana caranya. Cemana caranya ya, baa caronyo peko carana. Peko cara. Oke, kita ngaji lagi boleh ya, 2 ayat lagi kita bahas. Pertama, surat tadi kita baca juz 29 ya, juz 29 ada tuh. Tapi sebelum saya kasih tahu ayatnya, saya mau tanya dulu, ini mohon maaf nih, ngaji uang di masjid boleh gak sih?
Ngaji uang di masjid boleh nggak sih? Boleh ya? Pada ragu-ragu kan? Boleh sih, boleh nggak sih kita? Kan nggak pernah kita dengar nih khutbah Jumat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini khatib akan berbicara tentang uang yang banyak. Nggak ada ya? Misalnya boleh. Baik, aman berarti ya. Karena memang ada dalam Al-Quran. Kau mau uang yang banyak, kata Allah begitu. Aku kasih uang yang banyak. Spesifik, ya, spesifik al-mal, harta yang banyak. Al-amwal bahkan, bukan al-mal. Al-mal tunggal, al-amwal bentuk jamak. Dalam surat Nuh 71 ayat 12. Ya, surat, ya, kita ngaji lagi Ustaz, boleh Ustaz ya? Masya Allah. Surat Nuh 71 ayat 12. Ya, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Habis nafas. Wa yumdidkum bi amwalin, akan Allah kasih kamu harta yang banyak. Allah janji, ya. Jadi ini jurus yang pertamanya dari 101 jurus, ya. Satu jurus yang pertama adalah ini. Allah akan kasih kepada kalian uang yang banyak, bukan hanya uang. Anak-anak di sini bukan hanya anak sendiri, tapi 120 franchise masjid. Nah, anak-anak, ya, santri, anak buah, ya. Ini kan sekarang, zaman dulu memang anak-anak itu anak-anak yang memang harus mewarisi. Kalau sekarang nggak mesti, konsepnya nggak mesti anak sendiri, franchise aja bisa. 100 anak-anak, banyak anaknya, 120 anaknya beliau, Masya Allah, ya. Bukan hanya anak-anak, tapi kebun-kebun itu adalah di anak-anak itu ada, ya, makmur di sekitarnya. Bukan hanya anak-anak, sungai-sungai, artinya ada manajemen yang membuat akhirnya ini terputar terus. Nah, ini ada. Kalau orang barat mau dapat uang yang banyak, kumaha carana, cemana caranya? Kerja, betul, ya. Kalau mau lebih banyak, kerja keras. Mau lebih banyak, kerja cerdas. Mau lebih banyak, kerjanya menindas. Nah, itu orang barat. Nah, emang Rusia lagi ngapain itu sama Ukraina? Kan lagi cari duit itu. Cuma kan nggak kepikir di kita, kok cari duit sampai matiin orang. Itu, ya, Sandiaga Uno yang bilang, ya, biasanya cuma dapat 1 miliar per hari, ini dapatnya 6 miliar per hari. Dari perang itu si Rusia dapat. Artinya untuk dapetin, dia kerjanya menindas. Kita nggak kepikir. Makanya kalau kita pakai cara barat, ujung-ujungnya menindas. Kalau kita pakai cara barat, makanya jangan pakai cara barat untuk dapat banyak duit. Allah tunjukkan caranya di ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Kalau mau duit yang banyak, kata Allah tuh, beginilah caranya, yaitu cukup minta ampun kepada Allah. Hanya minta ampun, nggak perlu kerja. Halo. Jadi pulang dari sini jangan kerja lagi, oke? Ini yang lihat di YouTube, di TikTok, Instagram, jangan kerja lagi. Kenapa? Capek Pak, kerja Pak, betul nggak? Dan nggak ada juga ayatnya, bekerjalah kamu, aku kasih duit yang banyak. Nggak ada. Yang ada adalah taubatlah kamu, aku kasih uang yang banyak. Nah, terus gimana prakteknya? Sederhana. Saya mau tanya sama ibu-ibu di belakang nih, selama sebulan kemarin sampai sekarang, Bu, boleh jawab Bu, berapa orang yang digosipin? Langsung ketawa. Sekarang pertanyaannya, tahu nggak kalau gosip itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Hobi. It's okay, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Cuma untuk jadi pelajaran. Ibaratnya gini Pak, Bu, mobil ini ada gas, ada rem. Gas ini kayak kerja lah gitu. Boleh lah ngegas dikit, ya. Tapi karena nggak jalan-jalan, akhirnya kita ngegasnya kekencengan. Nggak jalan-jalan juga. Kenapa? Karena rem tangannya masih hidup. Jadi sambil dia ngegas, sambil dia tarik rem tangan, apa yang terjadi kira-kira? Mobilnya nggak jalan-jalan.
Betul? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya mobil itu jalan? Sederhana ya, lepaskan rem tangan. Lepaskan rem tangannya. Rem tangan dilepas. Kalau rem tangan udah dilepas, ngegasnya pelan juga jadi. Makanya orang bunzalan itu kerjanya pasti lebih santai daripada orang lain. Allahu Akbar. Percaya kan, pasti kan? Nah apalagi kalau udah nggak ada dosa satupun. Kira-kira gimana tuh? Kita masih ada tuh narik kan ya, sifatnya rem tangan ini, rem tangan kita bukan rem tangan mobil ya, rem tangan kita ini sifatnya diturunin naik lagi, turunin naik lagi, turunin naik lagi. Taubat sekali dosanya 2 kali, taubat 2 kali dosanya 3 kali, gitu tuh. Makanya apa yang harus kita lakukan? Orang lain di luar sana workaholic, gila kerja. Kalau orang munzalan gila taubat, namanya taubaholic. Ini jurus yang pertama. Nah gimana caranya? Teruslah bergosip, Bu. Cuma boleh nggak 1 kali gosip, 1 kali sholat taubat ya, karena gini, istighfar aja nggak cukup ya. Nanti ada kajian lain tuh tentang istighfar yang benar ya. Nah sekarang kita ambil dulu ini 1 kali sholat taubat, 1 kali dosa, 1 kali sholat taubat. Pernah nggak kita melakukan itu? Misalnya ibu-ibu di sini 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu kan ngomongin Leslar, Lesti dan Bilar ya. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau. Cuma kan kita jadi gosipin. Pernah nggak sholat taubat buat Leslar? Saya udah. Ya, saya doa khusus tuh. Ya Allah, aku pernah buat salah ya Allah pada Leslar. Kenal enggak, cuma jadi pembicaraan. Tapi aku takut kalau dosa ini menghalangi rezeki aku. Rezeki kan bukan cuma duit, tapi nikmat ibadah. Gara-gara dosa nggak nikmat ibadah, nggak khusyuk, ya kan? Kesehatan, keharmonisan, ini juga rezeki semua. Aku nggak mau rezekiku tertahan gara-gara Leslar ya Allah. Maka inilah sholat taubat yang aku lakukan. Usolli sunata taubat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai, turun Bu ya. Pernah Pak di sini bapak-bapak pernah mau ngomelin anak Pak? Pernah ngomelin anak? Pernah nggak setelah ngomelin anak sholat taubat? Belum pernah ya? Pakai cara ini, siapa tahu nih ya. Jadi ya, saya waktu itu Pak minus 21 miliar. Yang diajarkan sama kiai saya cuma 1, sering-sering kamu sholat taubat. Saya pernah 1 malam 57 kali sholat taubat. Saking nggak ada lagi yang bisa dilakukan. 21 miliar, debt collector datang berjilid-jilid, dilaporkan polisi ya. Nah kata kiai saya, sholat taubat yang banyak ya, banyak-banyak sholat taubat lagi, sholat taubat lagi. Akhirnya sekarang ini Pak, hampir tiap hari sholat taubat ya. Dan sholat taubat ini gampang ya. Kan bapak-bapak kan biasa tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid ini ghairu muakkadah, bisa ditambahkan 2 sholat dalam 1 sholat. Nanti dikaji lagi fikihnya. Jadi usolli sunnatat tahiyatul masjid wa usolli sunnatat taubat rakaatain lillahi ta'ala 2 in 1. Tambahin niatnya benar-benar taubat, karena memang sebenarnya sholat aja itu sebenarnya taubat. Sholat aja mensucikan dosa, tapi ketika kita punya niat yang bertambah, Allah pun seneng. Tambahin dengan niat sholat taubat. Nah ini caranya, ini cara. Kata guru saya, kamu mau selamat gampang, sederhana, sholat taubat tiap hari. Dulu saya nggak kerjain, cuma sebulan sekali gitu. Tapi makin kesini Masya Allah ya, ngomelin anak langsung sholat taubat gitu ya. Kemarin Pak Ahok ya, kan saya orang Jakarta Bapak Ibu, Pak Ahok ramai banget dibicarakan. Aduh itu ya, rasanya tuh memang ada rasa amarah, rasa nggak enak sekali. Dan itu kan nggak bagus gitu ya. Orang-orang pada ngomel segala macam di Facebook. Saya gelar sejadah, ya Allah mohon maaf ya Allah, ini sholat taubat aku khusus untuk Pak Ahok. Allahu Akbar. 2 kali saya sholat taubat khusus buat Pak Ahok. Selesai, hati nggak gelisah lagi. Nah ini yang pertama, mudah-mudahan ini bisa dipakai ijazahnya ya. Kalau mau, apalagi sekarang Ramadan kalau bisa gitu ya, dirinci siapa sih orang yang pernah kita zolimin, ada nggak sih orangnya secara khusus, coba gitu, tambahin sholatnya gitu ya. Yang memang yang paling bagus sholatnya sholat taubat secara khusus. Ini kan muka-muka sholat duha, sholat tahajud semua, tambahin sholat taubat. Kalau itu ada, nanti Allah akan buka rezekinya. Setelah itu Bapak Ibu ngegasnya pelan aja jadi. Bapak Ibu nggak pernah tuh, saya yakin ngegasnya sampai kenceng banget tuh, cuma pembalap yang ngegasnya sampai dalam ya kan. Kalau udah jalan mah tuh ngegas pelan. Nah orang Islam itu kerjanya kayak orang Arab, bangun jam 10, buka toko jam 11, mau zuhur tutup pintu ya, habis zuhur baru buka pintu lagi, sebelum asar udah tutup pulang. Rezekinya lebih banyak daripada kita. Penghasilan Qatar itu 150 juta per bulan UMR-nya ya. Salah satunya mungkin ya ulama-ulama mereka yang telah mendidik
ya jiwa mereka itu sampai sekarang ini. Nah ini yang pertama. Terakhir yang kedua ya, karena saya waktunya mau langsung ke bandara. Yang kedua ya, kalau yang ini dalilnya sebenarnya ada dalam Al-Quran, tapi yang paling kuat sekali itu hadis ya, kuat hadis ya, dalil ini. Saya nggak janjikan Bapak Ibu pulang dari sini akan ketemu teko ajaib dari kerajaan Tarumanegara. Tiba-tiba gitu ya, pas jalan ke Sandung, pas ke Sandung buka, apa nih teko, ternyata pas digosok keluar jin gitu. Baru pulang dari Masjid Munzalan ya. Aku janjikan 3 perkataan ya, aku akan kabulkan. Saya nggak janjikan itu Bapak Ibu, saya janjikan yang lebih hebat daripada itu. Allahu Akbar. Ya jin mah Aladin cuma 3 permintaannya, ini permintaannya banyak, semua dikabulkan. Coba tangannya begini ya, tunjuk mulutnya, ulangi kata-kata saya. Hai kamu, kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar dari kamu pasti dikabulkan, karena kamu lebih hebat daripada teko ajaib kerajaan Tarumanegara. Iya Pak, ini Masya Allah ternyata simple ilmunya. Kita ini sebenarnya udah ajaib dari sananya, udah ajaib dari sananya. Kenapa? Pabrik kita di sorga lah. Cina aja hebat bikin produk macam-macam. Handphone kita ini semuanya produk Cina. Ini aja hebat Bapak Ibu, produk sorga. Lebih hebat mana? Cuma sayangnya ya, kehebatan yang Bapak Ibu kita miliki itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Keluar di sini aja semuanya jadi. Makanya ibu-ibu punya 20.000 kata ajaib, bapak-bapak cuma 7.000. Nggak apa-apa Pak ya, ikhlas ya. Emang ibu-ibu mau punya 20.000, lebih banyak. Sekarang pertanyaannya, sudah dimanfaatkankah 20.000 itu dengan baik? Itu dia dalilnya ini. Janganlah berkata-kata ya. La tad'u ala anfusikum. Jadi Nabi menyatakannya tuh, berkata-kata tuh tad'u. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin, kecuali yang berbaik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Makanya tadi kan semua dikabulkan. Jadi kalau kita ngomong nih, aduh susah, kata malaikat amin gitu. Malaikat itu tugasnya cuma mengaminkan. Kamu mau apa? Sama kayak jin Aladin itu, your wish is my command gitu. Permintaanmu adalah perintah bagiku gitu. Sama malaikat begitu. Sebenarnya kita tiap hari membawa malaikat dan ada 20.000 stok kita untuk mengucapkan yang baik. Tapi yang kita ucapin susah ya. Apa kata malaikat? Amin. Jadi kan tuh hidup kita kayak gitu. Nah itu dia. Makanya jangan ucap kata susah lagi. Ini penelitian membuktikan orang menyebut kata susah ya 30 sampai 50 kali sehari. Ya jadi begitu. Nah kita orang ajaib tapi ngomongnya itu, doanya itu. Maka jangan sampai seperti itu. Terus gimana dong? Ya kalau kita bilang wah mudah semuanya, ya kita kayak orang yang gimana gitu ya. Apa terlalu optimistik gimana gitu ya. Jawab aja susah, apalah yang sama padanannya, tidak mudah. Jadi kebalikannya apa? Mudah, tapi kasihin tidak mudah. Kenapa? Karena malaikat nggak kenal kata tidak, nggak kenal kata jangan. Itu malaikat. Malaikat cuma kenal objek, subjek. Itu malaikat. Nggak kenal keinginan, nggak kenal kemauan. Ya. Jadi kalau kita bilang tidak mudah, maka yang didoakan, oh orang itu mau mudah, amin ya Allah hidupnya mudah gitu. Ya. Jadi gimana mengamalkan ilmu magnet rezeki? Tidak mudah. Bagaimana supaya dapat ya gaji 200 juta per bulan? Tidak mudah. Maka apa kata malaikat? Mudah, amin gitu. Berat diganti? Tidak ringan. Sebenarnya bukan malaikat doang yang nggak kenal kata jangan, kata tidak. Pikiran kita pun sebenarnya nggak kenal kata jangan, kata tidak. Coba ya, tolong. Jangan bayangkan, jangan bayangkan seekor gajah. Jangan bayangkan seekor monyet ada di punggungnya gajah. Jangan bayangkan monyetnya pakai celana warna merah. Jadi kebayangkan? Padahal udah dibilang jangan. Nah malaikat lebih dahsyat dari itu. Kita aja yang punya keinginan, diberikan keinginan oleh Allah, itu masih begitu, masih nggak bisa ngelawan pikiran kita, apalagi malaikat gitu. Malaikat itu cuma tugasnya amin, 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 amin.
Saya mau sehat pergi ke rumah sakit, dua-duanya dikabul. Mau sehat pergi ke rumah sakit, ya jadinya 0. Betul nggak? Ya, makanya kenapa banyak orang Indonesia berobatnya ke Malaysia. Kenapa? Apa rahasianya? Karena di sana nggak ada rumah sakit, adanya hospital. Kemarin kan Pak Anies Baswedan mau bikin rumah sehat, tapi kan secara undang-undang di Indonesia udah undang-undang. Coba tanya Ustadz Lukman, bahasa Arabnya rumah sakit mustasfa. Mustasfa asal katanya syifa, kata tempat, mustasfa tempatnya orang sehat. Lah kenapa di Indonesia diterjemahkan jadi rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Jadi jangan menyebut itu lagi, aduh saya lagi sakit. No, jangan, saya lagi nggak enak badan. Atau bahasa Inggrisnya, my body is not delicious right now. Not delicious right now. Yang nggak paham buka kan? Ada yang nggak paham? Oh iya siap, roaming ya. Habis buka puasa dijelasin sama Ustaz Lukman. Ya. Nah jadi Bapak Ibu semuanya, ini jurus yang kedua, yaitu jaga kata. Ketika kata kita semua yang bagus, bapak-bapak 7.000 semuanya bagus semua, insya Allah setelah itu ajaib hidupnya. Cuma percaya saya, keluar dari sini Bapak Ibu akan kembali lagi ke kehidupan semula. Coba kalau seandainya pulang dari sini ibu-ibu masih nyerocos saja, ngomongnya kayak kereta, berarti belum berhasil ilmunya, belum praktek, baru tahu. Tapi kalau yang praktek yang penting gitu. Di sini ada nggak yang punya utang? Mohon maaf deh, ada yang punya utang nggak? Ada ya? Ada yang punya utang? Ada nggak yang punya utang? Ada. Apa kata malaikat? Amin sampai mati kagak lunas. Terus apa dong? Nggak ada utang. Ada orang datang sama saya, Ustadz, hidup saya hancur. Loh, ada loh orang yang dia ngedoain dirinya sendiri, itu hidup saya hancur Pak Ustadz. Kalau saya kan hidupnya udah keren. Wow keren, saya bilang gitu. Kok keren sih Ustadz? Iya kenapa? Saya banyak utang Ustadz. Wow dahsyat. Lo kok dahsyat sih Ustadz? Ya coba cerita. Berapa emang? 200 juta Ustadz. Besok orangnya datang Ustadz mau nagih saya. Kalau nggak ada duitnya dia bawa polisi, mau saya dipenjarakan. Ada 4 kata: hancur, utang, polisi, penjara. Dan biasanya orang kalau lagi gelisah ini diulang-ulang terus: hancur, ulang, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara. Saya bilang begini, kau mau nggak besok hidup kamu ajaib? Sebenarnya dia mau pinjam duit sama saya, cuma daripada saya kasih duit, saya kasih ilmu. Daripada saya kasih duit, mending saya kasih ilmu. Besok hidup kamu langsung ajaib. Gimana caranya Ustadz? Sederhana, kamu tuh udah lunas. Belum Ustadz, pura-pura. Tapi jadi doa, udah lunas. Lunas. Pokoknya di kepala ente yang pikiran cuma lunas. Di mulut lunas. Itu 200 juta apa? Itu kan utang. Bukan utang, itu amanah. Loh sama aja, beda. Utang itu energinya low vibration, amanah ini high vibration. Jadi kata-kata harus dipilih yang high. Coba sekarang sebut utang, amanah, mana lebih enak disebut? Itu dia. Jadi Bapak Ibu pilih vibrasi kata kita itu yang tinggi vibrationnya. Saya minta sama dia, ente zikir dah, lunas amanah, 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 lunas. Saya minta 100 kali gitu. Sebenarnya ya zikir makan harusnya kalimat yang baik ya, tapi itu kan kalimat thayyibah juga. Lunas amanah, tambahinlah pakai sholawat, tambahin pakai istighfar, insya Allah besok kamu hidupnya ajaib gitu ya. Apa iya Ustadz? Ya udah ente kerjain aja ya, kerjain aja pokoknya pakai sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, lunas amanah 100 kali. Besoknya dia datang gembira banget, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya gimana, udah lunas? Belum. Kenapa ente gembira banget? Itu Ustadz, orangnya gak jadi bawa polisi. Itu dia, saya bilang. Langsung ajaib kan? Hah? Begitu doang, cuma begitu doang ajaib? Ya iyalah. Kemarin kan ente panggil, polisi datanglah, penjara datanglah. Ente ganti lunas amanah, polisi gak datang, penjara gak mungkin datang ke ente. Iya juga ya. Terus apa dia ngomong apa? Dia kasih waktu Pak Nas. Ya? Baik banget ente dikasih duit lagi. Enggak Pak Ustadz, saya cuma dikasih waktu. Ingat, time is money. Waktu adalah, dikasih waktu sama dengan dikasih uang. Iya juga ya. Tuh kan orangnya lembut kan. Setelah itu iya, udah ente terusin, saya bilang ente terusin, amalin tadi ya. Lunas amanah. Kalau nggak perlu di sini gitu. Lunas amanah, saya punya lunas. Jadi ada nggak yang punya utang di sini? Ada yang punya utang? Coba saya lihat mukanya nih, ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Nah,
inilah ceramah yang paling cepat melunasi. Langsung lunas baru setengah. Sebelum berkedip mata, lunas semuanya. Hanya dengan mengubah kata, karena Bapak Ibu semua kita ajaib. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja, karena semua kalimat kita diaminkan oleh malaikat. Ya. Macet, ada nggak macet di Jakarta? Ustaz Lukman langsung jawab, nggak ada. Ya, ada nggak jalan macet di Jakarta? Kalau saya jawabnya gini, Bang, bagaimana jalanan di Jakarta? Penuh. Akhirnya saya doa, ya Allah penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku. Kalau macetkan rezekiku, macetkan, ya itu dia. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah bekal. Mudah-mudahan ya 2 jurus ini masih ada 99 lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya kita kajian lagi. Saya banyak berguru sebenarnya dari Ustadz Lukman. Ada beberapa ya Masya Allah sampai sekarang pun saya ya kayak paskasnya itu saya mencontek dari beliau. Kita bikin yang namanya MR Box. Ya boleh Ustadz ya dicontek ya Ustadz. Minta ijazahnya Ustadz. Waktu itu murid beliau ya Ustadz Randy Saputra ngisi di kajian kita. Ya terus kemudian ngasih gambaran tentang yang namanya memberi makan gitu. Oh langsung kita mengikut cara beliau. Cuma belumlah sehebat paskas. Ini sekitar 150 dapur lah kita sekarang udah punya MR Box itu ya Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya pun banyak belajar Bapak Ibu semuanya. Ini sekedar sharing aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan berkahnya untuk kita semua. Dan saya kembalikan kepada Ustadz Lukman, terima kasih banyak ya. Dan saya bahagia sekali bisa datang ke tempat yang munzalan mubarakah ya. Memang ini doa saya juga salah satu doa saya itu Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin ya. Rabbi adkhilni, saya tambahin Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Oh iya betul, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, Isra ayat 80. Masya Allah ya. Jadi ini kaligrafi ini ada di ruang kerja saya, Rabbi adkhilni ya. Nanti saya tambahin Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Daging semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Takbir. Takbir. Ya Rabb, alhamdulillah dapat ilmu banyak, alhamdulillah. Penuh ya ilmunya ya. Penuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kata Ustaz Nasrullah tadi kita bisa mempraktekkan apa yang diajarkan. Nah teman-teman, alhamdulillah tadi ilmu yang pertama itu taubat holik. Di depan situ Ustaz ada tulisan, wahai santri-santri ke masjid ini apa yang kau cari. Di situ dikasih jawaban, hashtagnya bertaubat dan memperbaiki diri. Jadi datang ke sini cari ampunan, nanti Allah kasih banyak kebaikan. Memperbaiki diri makin hari makin baik, makin hari makin baik. Nah kalau di sini Ustaz rumusnya jamu jati Ustaz. Ciri-ciri orang tuh dia memperbaiki diri, udah jadi santri tuh jamu jati. Jamu jati itu jaga mulut, jaga hati. Nah ini tadi Ustaz kasih hadisnya, saya izin nambahkan sedikit Ustaz ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Banyak orang yang mengartikan ini sadid itu benar. Betul, artinya benar, tapi sadida itu dalam bahasa Arab artinya baik-baik. Kalau wahai orang beriman, kan Ustaz Nasrullah ini bentar lagi dipanggil pesawat kan? Pesawat A dengan tujuan ke Jakarta. Dengar Jakarta, oh itu saya. Nah, kita sama juga, ya ayyuhalladzina amanu. Begitu Allah sebut wahai orang-orang beriman, kita harus nyaut, oh itu saya. Ngapain? Ittaqullah. Nah, ini puasa supaya bertakwa. Ngapain lagi? Waqul, itu wa semua nih. Amanu, ittaqullah, wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah yang baik-baik. Emang apa hadiah ngomong yang baik-baik tuh? Jamu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi jurus 1 dan jurus 2 satu paket nyambung. Allahu Akbar. Gini dia, aslaha yuslihu itu artinya diperbaiki. Ini pakai yuslih lakum, berarti fi'il mabni lil majhul. Artinya kita diam-diam ya, kalau bahasa Pontianak Ustaz. Semua urusan kita dibetulkan sama Allah.
Yuslih lakum amalun. Ini ada anak gontor kan, Ustadz alumni gontor kan. Amalun satu, amalani dua, amal banyak. Yuslih lakum a'malakum, berarti semua urusan-urusanmu, dari mulai amanah, belum punya anak, apalagi itulah, apapun yang sedang jadi hajat, nanti Allah yang akan memperbaikinya. Seperti Imam Malik yang duduk-duduk di majelis ilmunya diantarkan buah sama Imam Syafi'i. Jadi ada rezeki diantar, ada yang disebut beliau dengan mana rezeki ini. Dan yang istimewa adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzanbun itu satu dosa, dzunub dosa-dosa. Maka di sini ada jamu jati, Ustaz. Silakan Ustaz nanti pakai istilah ini, bawa dan sebarluaskan. Terserah Ustaz, kasih jaga mulut, jaga hati. Tadi tuh kadang-kadang mulut enggak ngomong, tapi hati berprasangka, apa ibu ini nih bajunya tak nyambung ngomong gitu misalnya. Makanya jamu jati. Nah, kalau di sini ini pesan mama saya, Ustaz, mama saya juga nonton nih. Mama saya pesan sama saya dari kecil, Ustaz. Ngomong tuh gitu, ngomong yang baik-baik, sebut yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, sebut yang baik-baik. Nah, kalau nyebut tuh di sini ada AMK, Allah Maha Kaya. ASK, Allah sayang kita. AMB, Allah Maha Baik. Jadi itu jadikan wirid. Allah sayang kita, Allah Maha Baik, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Jadi kalau nengok tanah, Ustaz, kita tuh injak tanahnya, baca Al-Fatihah, lalu bilang Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah sayang kita, Allah Maha memudahkan. TMBA kalau kemarin yang sedang saya ini kan apa TMBA? Terlalu mudah bagi Allah. Karena yang terlalu sulit itu lupakan rehan, Ustaz. Dan kata anak-anak TikTok begitu. Tapi tidak ada yang sulit bagi Allah, terlalu mudah bagi Allah. Nah, mudah-mudahan guru kita Ustaz Nasrullah selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dijaga Allah, dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Dan kita berdoa semoga safar beliau, perjalanan beliau, apapun yang beliau lakukan di magnet rezeki dan semua entitas-entitas kebaikannya dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dimuliakan Allah, dikabulkan dengan cara-cara terbaik, dan bisa kumpul nanti kita semuanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Saya izin, saya ngantar beliau ke bandara dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.